Saudara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil jadi perbincangan setelah baliho bergambar dirinya menuju Jakarta viral di media sosial. Dalam baliho itu saudara, Ridwan Kamil yang mengenakan kemeja flanel dan membawa ransel. Dalam baliho itu terdapat pesan bertuliskan lagi jalan kemana Kang? Lalu seolah-olah pesan itu dijawab RK yang bilang OTW Jakarta nih. Berbagai spekulasi pun muncul, antara lain kemungkinan kode keras Ridwan Kamil yang akan maju ke Pilgub DKI Jakarta. Kode akan maju ke Pilkada DKI juga dilontarkan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Di akun Instagram miliknya, @ahmadsahroni88, ia mengunggah foto baliho bertuliskan dari Tanjung Priok untuk Jakarta disertai dengan caption atau keterangan saudara, permisi Bapak Ibu Kakak sekalian. Munculnya baliho bergambar Ridwan Kamil bertuliskan OTW Jakarta nih, sontak direspons Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sambil berseloroh, Sahroni bilang baginya mudah saja berhadapan dengan Ridwan Kamil jika ikut dalam kontestasi Pilkada DKI. Ia pun tak gentar jika RK berniat maju menjadi DKI 1. Ridwan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Maksudnya Medan Merdeka Selatan kali Bang? Enggak kan, kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Tapi lebih mudah. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih Bang? Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gua kan udah di Jakarta. Jadi gua anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Wakilnya. Hah? Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Sombong amat. Pernyataan itu dibalas RK dengan cuplikan video Mandra di sinetron Sidul Anak Sekolahan saat berkata, sombong amat. Sombong amat. Emil pun memention atau menautkan akun Instagram Sahroni sambil menuliskan pesan, ada salam dari Mandra, hatur nuhun. Konten itu dibalas lagi oleh Sahroni dengan mengunggah tulisan, menyala-nyala ini Sahroni versus Ridwan Kamil. Ditambah caption, maaf numpang tanya, gimana ini jadinya? Menyala. Sayur dan saling berbalas pesan antara Ridwan Kamil Sahroni makin mencuatkan kemungkinan cek ombak keduanya bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Wacana ini bergulir di tengah pembahasan rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem. Dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Dan juga Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilu. Saya ingin ke Bung Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca? Ini lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya Nilu, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadap-hadapan. Dan kita tahu Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Sahroni bicara,
dia punya Nasdem. Mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil. Golkar lagi naik-naiknya ini di Pilpres dan lagi hotnya ini di Pilpres sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua Oke. secara elektabilitas data poll tracking Indonesia kedua-duanya masuk di 5 besar. Bang Saroni itu di nomor 5 di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif dengan Anies Baswedan. Jangan lupa ada nama Anies Baswedan. Ini kuat juga selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis. Kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu tuh imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Saroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi atau Saroni maju sendiri? Ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak, cuma bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya Saroni itu orang Jakarta. Dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini. Tapi Saroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita sudah di atas 5%. Saroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Baswedan. Jadi menarik, saya kira sambil menunggu nama-nama lain selain 2 orang ini, jangan lupa ada Anies Baswedan yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Oke, tapi kalau Anda melihat meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUU DKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUU DKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya Bang Doli, lebih besar ini lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita diskusi hari ini dan potensi koalisinya bergantung, ini yang menarik koalisinya. Koalisinya ini kalau masih masih seperti dinamika sekarang tripolar seperti Pilpres, jadi koalisi di Pilkada DKI ini menurut saya tidak bisa dipisahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti 3 ini polanya atau ada komposisi baru di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, kan ada pergeseran partai nanti. Nah itu antara 2 itu nanti seperti apa. Terkait aturan undang-undang, menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya, karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan berarti pemilihan langsung, dan kalau ada pemilihan jangan lupa pilkada yang lain akan kalah dengan pilkada DKI. Tenggelam yang lain ya. Halayak. Saya ke Bung Hermawi dulu. Ini benar ada memang obrolan di internal Nasdem misalnya mau Sahroni mau diajukan di Pilgub DKI? Ya, jadi Pak Sahroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah 2 kali menjadi wakil ketua Komisi 3. Memang dan beliau memang populer di Jakarta ya. Saya melihat sendiri waktu kampanye Anies yang terakhir di JIS. Saya duduk bersebelahan dengan beliau, banyak sekali yang minta foto, yang bilang gubernur dan segala macam. Tetapi saya mau komen tadi Pak Hanta, sepertinya benar kalau bicara gubernur DKI itu masih relevan membicarakan tentang peta koalisi Pilpres. Nah, kebetulan Pileg kali ini di DKI kami sama Bung Doli itu sama-sama 10 kursi. Yang barusan kita hitung ya, sama-sama 10 kursi, dan koalisi Amin itu naik tajam. Kalau tidak ada perubahan itu PKS 17 menjadi ketua DPRD, PKS menjadi ketua DPRD, Nasdem 10, PKB 9. Nah, apakah nanti koalisi ini akan tetap seperti ini atau akan mengalami perubahan, itu juga nanti akan ditentukan. Minggu depan akan ada pertemuan
3 ketua partai tingkat provinsi koalisi Amin. Diprakarsai oleh teman-teman Nasdem. Tapi intinya Pak Saroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain, belum oleh DPP, dan dinilai layak untuk sampai kita bercandanya begini, ini ente melulu DPR RI, udahlah kesanalah ke balai kota lah. Jadi sudah 3 kali. Jadi adalah ya kira-kira mungkin sudah adalah disimpan karpet merahnya untuk Pak Saroni gitu lah ya. Saya ingin ke Pak Doli dulu. Pak Doli, kalau Ridwan Kamil ini sudah dapat restu nggak sih dari Pak Erlangga? Pertama melihat chat antara Ridwan Kamil dan Saroni kita senang aja. Ya, ketawa di tengah-tengah itu menjadi dahaga di tengah-tengah dinamika yang tinggi sekarang soal pilpres dan pileg-pileg. Jadi kita senang lah canda-candaan teman-teman itu. Yang kedua, soal Ridwan Kamil ini, itu sejak pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar, memang pembicaraannya untuk mengendorse saudara Ridwan Kamil di gubernur. Dan waktu itu memang diberikan pilihan kepada Ridwan Kamil, apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta, seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI gitu. Nah, kami juga sebetulnya kan juga mempersiapkan pilkada ini juga sejak jauh-jauh hari. Ya, kami sudah pernah mengeluarkan 2 kali surat tugas kepada bakal calon kepala daerah, termasuk yang terakhir 2 bulan yang lalu, kira-kira 1,5 bulan sebelum pileg, ya, kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir, termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di 2 tempat, baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi kembali kepada yang bersangkutan, tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat, nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji, termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya itu. Artinya memang sudah disiapkan lah ya karpet itu untuk Pak Ridwan Kamil di DKI Jakarta gitu ya Bang Doli ya? Iya, kita juga ikut merekomendasikan. Baik. 10 bulan itu kalau di politik mah itu sudah mepet sebenarnya waktunya. Nanti kita lanjutkan perbincangan di Indonesia Jeda. This is my way. Cobain deh. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Energi kehidupan diambil Tuan Cungkat yang tamak. Sampai alam ia rusak. Putri juga dilontarkan Bendahara Umum sampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi tekad menyelamatkan Pilihan. diberhentikan oleh presiden dengan spekulasi Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni bergulir di tengah DPR RI yang tengah membahas draft rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. RUU DKJ ini sebagai usul inisiatif DPR yang tengah dibahas di parlemen. Salah satu pasalnya berisi kepala daerah DKI ditunjuk presiden. Dalam pasal 10 ayat 2 draft RUU DKJ berbunyi gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
kita lanjutkan perbincangan ini. Saya ke Pak Doli dulu. Pak Doli, ini kan sedang bergulir ya di DPR terkait dengan RUU DKJ sedang dibahas. Nah ini bagaimana sebenarnya saat ini di DPR? Jadi ini perlu saya jelaskan, memang ini adalah urusan kami di Komisi 2 ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami sebetulnya udah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan undang-undang DKJ. Karena itu perintah dari undang-undang tentang IKN ya. Nah, kemudian itu dibahas di pemerintah karena memang ingin cepat ya, kemarin diserahkan kepada teman-teman Balik. Walaupun sebetulnya draftnya sudah kami bahas ya. Sudah biasanya kami di Komisi 2 begitu. Karena ada hal-hal undang-undang yang penting, kami membahasnya juga secara informal ya, mana isu-isu penting gitu. Ya sehingga nanti pada pembahasannya sudah lancar saja. Jadi sudah ada konsinyering sebetulnya antara teman-teman Komisi 2 dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri waktu itu. Nah tidak ada sebetulnya soal pemilihan Gubernur DKI itu melalui penetapan atau pengangkatan Presiden. Tetapi kan sudah diklarifikasi juga oleh teman-teman Balik, itu sebenarnya usulan dari Bamus Betawi atau apa gitu ya. Nah dan kemudian pemerintah juga sudah membantahnya bahwa tidak pernah ada usulan itu dari pemerintah, dan terakhir hampir semua fraksi seingat saya itu menyatakan tidak setuju dengan konsep yang sekarang sudah ada di dalam draft itu. Jadi kemungkinan pada saat nanti kita akan bahas mungkin bisa jadi dikasih ke Komisi 2, saya kira isunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah sepakat semua bahwa pemilihan untuk Gubernur DKI Jakarta tetap melalui proses pemilihan. Jadi tidak ada ditunjuk oleh Presiden, langsung pemilihan langsung seperti biasa begitu ya? Jadi tidak baik pemerintah maupun semangat yang ada di teman-teman DPR hari ini, ya kita tetap ingin mempertahankan sistem demokrasi di DKI ini, dan saya kira itu bagus lah, jangan sampai mundur kan. Belum kemarin daerah khusus saja, daerah khusus ibu kota saja itu dipilih, masa sekarang sudah hampir sama dengan statusnya dengan daerah lain tidak dipilih, itu kan kemunduran kalau menurut saya. Baik. Jadi Pak Hermawi, jadinya ini peluang besar ya bagi Ahmad Saroni dan juga Nasdem bisa bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Iya, jadi saya mau komen dulu yang dikatakan Doli tadi benar. Karena Kang Saan, wakilnya Pak Doli di Komisi 2 juga melaporkan hal yang sama. Tidak ada sedikit pun pemikiran fraksi dan pemerintah untuk penetapan gubernur itu melalui presiden. Nah, kalau kami sih siap saja. Memang isu tentang pilkada ini kan sudah mulai berhembus setelah tanggal 9 kemarin. Setelah tanggal 9 kemarin. Kita mau lihat yang pertama langkah kita adalah kita mau coba konsolidasikan koalisi Amin. Koalisi Amin itu 17 PKS, 9 PKB, 10 Nasdem, apakah bisa disatukan? Udah dikomunikasikan itu ya? Sudah. Waktu kami bertemu 3 sekjen itu sudah dikomunikasi, tetapi resminya nanti pimpinan-pimpinan tingkat provinsi yang minggu depan akan bertemu hari Rabu kalau nggak salah. Artinya besar kemungkinan bersatu nih 3 partai ini? Ya itu yang akan kita usahakan supaya koalisinya relatif lebih permanen, akan kita usahakan. Tapi apapun yang terjadi dengan Pilkada DKI dan pilkada-pilkada lain, kita mau suasana persaingan itu seperti yang di medsosnya Saroni dan Erta. Tetap cair, damai begitu ya. Tapi Pak Hermawi melihat kekuatan dari Ridwan Kamil misalnya dengan Golkarnya, bagaimana Nasdem melihat itu? Kalau di DKI ya tadi yang saya bilang sama. Di DKI Golkar dapatnya 10 sama Nasdem. Jadi tidak ada kegentaran sedikit pun dalam pertarungan dalam suasana demokrasi. Kita siap saja, tetapi pertanyaannya barangkali apakah benar DPP Nasdem nanti mengintroduce Saroni. Itu tadi saya tanyakan di awal itu. Kami belum bicarakan dan bagian dari itu. Tapi peluangnya berapa besar sih Saroni ini? Lawannya siapa sih di Nasdem begitu? Di Nasdem itu kita nggak tahu kan, banyak orang. Tetapi yang jelas Saroni itu keunggulannya satu, dia putra Priok, yang ketiga
dia akan segera memasuki periode ketiga di DPR. Oke. Jadi sangat layak untuk diperhitungkan sebagai salah seorang kandidat yang serius. Oke. Demikian. Tidak ada lawannya di Nasdem, artinya Sahroni satu-satunya. Kami nggak pakai istilah lawan, tapi nanti kami semua kan pakai survei. Oke. Ada Andrino yang segera juga akan memasuki periode kedua di DPRD provinsi. Ada Oki Asokawati yang pernah 2 periode di DPR RI. Banyak pilihannya, nanti pada tahap berikutnya kita akan lakukan seleksi internal. Kita juga nggak tahu apakah Sahroni serius bersedia atau tidak. Kita juga baik. Kalau Bang Doli gimana? Selain Ridwan Kamil ada nama lain kan dari Golkar untuk DKI? Ya, kemarin juga sudah ada kita inventarisir nama. Pertama tentu kita punya ketua DKI ya Jakarta sekarang Saudara Zaki. Kemudian yang kedua ada nama Airin juga. Waktu itu Airin juga pernah menyatakan minatnya juga. Jadi ada beberapa nama lah ya yang juga nanti tentu akan kita jajaki, kita lempar. Itu yang saya katakan tadi. Finalnya nanti tentu berdasarkan dari kemungkinan siapa yang paling besar elektabilitasnya melalui survei yang kita lakukan. Oke, kalau koalisi, kalau tadi Nasdem kan mau menguatkan yang koalisinya sekarang. Kalau Golkar bagaimana? Ya kita terbuka saja ya, kan kalau kita lihat pengalaman pilkada sebelumnya dengan pilpres sebelumnya sebetulnya kan sangat cair ya, antara pilpres, pileg, kemudian lanjut pilkada ini kan itu juga sangat terbuka, terbentuknya koalisi baru. Jadi intinya kan nanti terpulang kepada kemungkinan siapa yang akan meraih peluang paling besar menang kan, dan itu juga akan berpengaruh terhadap berkoalisi dengan siapa. Jadi kalau ketemu dengan sosok figur yang sama dengan partai-partai yang lain dan itu dinilai punya peluang yang sama, saya kira itu yang nanti mempertemukan selain tentu visi misi sosok dan seterusnya gitu. Oke, baik Bung Doli Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Hermawi Taslim Sekjen Partai Nasdem. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-bapak. Sama-sama. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah